Indonesia Media. Yang terbaik bagiku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang berlimpah bagi kami. Engkau ada di tengah kami, Engkau bertakhta atas pujian dan penyembahan kami. Tiba saatnya kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, Roh Allah ada atas setiap kami, urapi kami. Engkau yang teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap gug dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat pagi, sukacita bersama dengan setiap jemaat di TPDS Gading Nias. Di rumah masing-masing lewat live streaming, berkat perkenanan Tuhan atas setiap kita. Hari ini saya mau berbicara mengenai pentingnya tujuan hidup, dan itu judul khotbah hari ini adalah pentingnya tujuan hidup. Dan mari kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Ya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Perhatikan bahwa Yesus katakan makanannya adalah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu adalah makanan, itu adalah roti, itu adalah energi untuk memiliki tujuan hidup. Manusia butuh tujuan hidup, saudaraku. Karena banyak orang berpikir yang mereka butuh adalah uang yang lebih. Tapi orang kalau punya uang, tapi nggak punya tujuan hidup atau tujuan hidupnya salah, uang bisa menghancurkan dirinya. Ada orang yang masih hidup saat bokeh, ada duit. Tapi saat dia pegang duit, dia mati karena overdosis. Karena beli narkoba misalnya. Untuk orang seperti itu lebih baik gak pegang duit. Betul gak saudara? Kalau dia pegang duit justru bahaya. Itu kenapa tujuan hidup adalah energi kita. Adalah makanan kita. Yesus mengatakan bahwa makanannya, energinya adalah memiliki tujuan hidup, menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan. Banyak penelitian yang dilakukan oleh para ahli ya, yang saya baca baru-baru ini. Misalnya mengenai indera penglihatan. Sekarang saudara ngelihat saya ngelihat saudara. Dan para ilmuwan menemukan bahwa indera penglihatan pun itu bersifat teleologis. Bukan teologis ya. Kalau teologis itu ilmu tentang Tuhan. Tapi teleologis itu ilmu tentang tujuan. Teleo, dari kata telos yang artinya tujuan. Saudara nggak bisa melihat apapun kalau saudara tidak ada tujuan. Jadi para ahli berspekulasi begini, saat kita melihat, saya melihat kursi itu, saya lihat kursi, mereka berspekulasi bahwa saya melihat sebuah objek yang namanya kursi. Saya lihat dulu objek ini, lalu saya tafsirkan bahwa dia namanya kursi. Tapi para ahli menemukan itu adalah urutan yang salah, saudara. Saudara tidak melihat objek. Saudara sudah punya kerangka pemikiran yang menafsirkan fungsi dari objek yang saudara lihat, dan fungsinya adalah kursi adalah tempat kita duduk. Jadi yang saya lihat bukan objek, yang saya lihat adalah tempat untuk duduk. Dan cukup untuk menafsirkan sesederhana itu, saudara. Karena kalau saudara melihat kursi ini sebagai objek, ini ribet banget, saudara. Ya, dari sisi atau dari level mikro, dia terdiri dari atom, dari molekul, dari bahan-bahan materi yang ribet, aluminium, ya,
dan ada bantalannya, ada kakinya, ya di bawah kakinya itu juga ada karetnya, ribet. Sebagai objek dia ngejelimet, terlalu kompleks, terlalu ribet. Jadi saya sudah tafsirkan dan memiliki kerangka pemikiran mengenai fungsi dari objek yang saya lihat ini. Dan tanpa kerangka tersebut, saya nggak bisa melihat apapun. Dan apapun yang saya lihat itu tidak relevan bagi saya kalau saya tidak lihat dan tidak tahu apa fungsinya. Saudara dan saya hari ini kita datang beribadah untuk menyembah Tuhan. Kita punya tujuan, yang setuju katakan amin. Kita punya tujuan, dan tujuan itu memfilter apa yang penting, apa yang tidak penting. Ya, sekarang saudara lihat saya. Ketika saudara melihat saya, sadar atau tidak, saudara sedang ngacangin banyak hal. Saudara sedang abaikan banyak hal. Yang ada di kiri kanan saudara, yang ada di belakang saudara, saudara tidak peduli. Dan saudara tidak peduli dengan warna sepatu, warna baju, orang yang ada di kiri kanan saudara, atau yang ada di belakang saudara. Yang saya kalau tanya, kemungkinan besar saudara tidak akan bisa jawab. Karena kalau saudara bisa jawab warna sepatu yang orang yang ada di belakang saudara, berarti saudara kurang kerjaan. Betul nggak saudara? Saudara lagi sensor banyak hal ini, nggak peduli mengenai banyak hal. Ya, karena terlalu banyak informasi yang ada di dunia ini dan kita nggak bisa menyerap semuanya. Karena kita makhluk yang terbatas, totalitas semua informasi yang ada di dunia ini itu hanya milik Tuhan. Tuhan hanyalah yang absolut, Sang Yahweh, aku adalah aku, yang adalah semua di dalam semua, tapi kita tidak maha tahu, kita tidak maha hadir, kita tidak maha kuasa, kita makhluk yang terbatas, kita butuh kerangka, kita butuh filter untuk menyaring hal-hal yang tidak penting dan hanya mementingkan apa yang relevan untuk tujuan kita. Saudara beribadah sekarang ini, saudara punya tujuan, sehingga saudara fokus kepada apa yang penting. Ruangan ini pun saudaraku disusun berdasarkan tujuan. Sadar tidak sadar saudara berdialog dengan ruangan ini. Ketika saudara masuk ke dalam ruangan ini, cara ruangan ini disusun, saudara, interior ini disusun, saudara berbicara banyak hal kepada kita. Ya, cara kursi ini disusun, saudara duduk, saudara madep sini, saudara tahu panggungnya ada di sini, mimbar ada di sini. Ya, tidak ada orang yang di tempat ini sekarang melihat ke arah yang lain, semuanya ngelihat ke arah sini, karena ruangan ini pun berdialog dengan kita dan mendikte saudara kemana saudara harus melihat. Betul atau tidak saudara? Karena penglihatan, indera penglihatan pun itu adalah saudara sudah punya kerangka untuk menafsirkan apa yang saudara lihat berdasarkan tujuan. Dan kita hanya melihat hal-hal yang relevan dengan tujuan kita. Karena kalau tidak punya kerangka itu bahaya, saudara berada dalam chaos. Katakan bersama saya chaos. Masalah kekacauan, ketidakteraturan. Kalau saudara nggak punya kerangka, order untuk keteraturan, saudara akan berada dalam ketidakteraturan. Dan banyak hal yang saudara harus lihat di dunia ini, banyak hal yang menuntut perhatian saudara, banyak hal yang saudara perhatikan, engkau dalam kekacauan, engkau dalam ketidakteraturan. Manusia tidak bisa hidup dalam ketidakteraturan. Kita lihat slide berikutnya saudaraku, di Harvard, universitas ternama di dunia, pernah ada satu eksperimen sosial, yaitu invisible gorilla, gorila yang tidak kelihatan. Jadi ada berapa orang itu? 5 orang baju putih dan 5 orang baju hitam, 5 atau 4 orang ya, yang diberi instruksi seperti ini ya. Jadi beberapa orang ditaruh di dalam satu ruangan dan orang yang bajunya putih, anak-anak muda yang bajunya putih saudara, itu disuruh ngepas bola basket ya, oper bola basket. Dan para peserta itu harus menghitung berapa banyak orang yang baju putih itu oper bola basket, berapa kali ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan para peserta itu hadir menyaksikan baik live maupun video, dan mereka menghitung, oh dioper 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4, dan harus hitung kira-kira mungkin 11 atau belasan kali dioper. Dan dalam proses menghitung itu
tiba-tiba ada gorila lewat. Ya boleh tampilkan lagi. Ya, ada gorila lewat. Gorilanya lewat dan gorilanya itu, ini gorila-gorilaan tentunya. Ya, kalau gorila beneran bahaya saudara. Gorila isinya orang, ya, dan dia berhenti sebentar dan dia tepuk-tepuk dada dan dia pergi. Dan para peserta yang menghitung berapa banyak operan bola basket itu dari grup yang baju putih ditanya sama peneliti, lu ngelihat nggak ada gorila lewat tadi? Itu sebab pertanyaannya saudara. Pertanyaan utamanya bukan berapa kali dioper, itu pertanyaan jebakan. Tapi pertanyaan utamanya sebetulnya adalah, lu lihat nggak tadi ada gorila lewat? 50% lebih, yang artinya mayoritas, mengatakan mereka tidak lihat sama sekali ada. Jadi mata kita sebenarnya buta terhadap hal-hal yang tidak relevan untuk tujuan kita. Dan kalau saudara buta terhadap hal-hal yang tidak penting, saya mau katakan berbahagialah saudara. Karena kalau semua hal yang saudara lihat semua penting bagi saudara, berarti saudara dalam kekacauan. Betul atau tidak saudara? Hidup ini kacau kalau nggak ada tujuan. Ya, kalau semuanya penting dalam hidupmu, itu seperti engkau dalam krisis dan dalam emergency. Itu seperti tersesat di hutan misalnya. Kalau saudara tersesat di hutan, tersesat dimanapun, kau tidak tahu kau di mana, kau tidak tahu kau juga akan kemana. Semuanya penting dan semua arah penting. Utara, selatan, timur, barat sama pentingnya. Dan itu tempat yang sangat menakutkan kalau saudara dalam kekacauan yang sedemikian dan engkau tersesat. Saudaraku, yang kita lihat itu bukan kursi sebagai objek, ya. Kita lihat adalah tempat untuk duduk. Itu kenapa saya lihat, karena saya tahu fungsinya. Hal-hal yang tidak relevan dengan tujuan saudara, itu saudara buta. Kita nggak lihat, seperti invisible gorilla, gorilla yang tidak kelihatan. Ya, katakanlah misalnya saya haus saudara. Saya haus dan satu hari saya tidak minum. Dan yang saya lihat ini bukan objek. Yang saya lihat ini adalah gelas untuk minum. Sesederhana itu. Kalau sebagai objek ini ribet. Ya, ini H2O. Dan bahan kimia plastik apa itu namanya, ya, itu ribet. Yang saya lihat ini bukan objek. Saya lihat ini hanya tempat untuk minum, isinya air. Sesederhana itu. Dan sebelum saya melihatnya, kerangka penafsiran itu sudah ada di dalam otak saya. Jadi kita tidak melihat objek lalu kita tafsirkan. No, tidak. Saudara tafsirkan dulu, baru saudara lihat. Yang mengerti katakan amin. Kau tafsirkan dulu. Karena kalau kau tidak punya kerangka itu, kau nggak bisa melihat apapun. Kau buta terhadap apapun. Dan kita manusia yang terbatas. Melihat pun, indera penglihatan pun, itu butuh kerangka penafsiran yang membatasi apa yang saudara lihat. Ya, kalau saya nggak minum selama 1 hari, saya haus banget. Dan tujuan saya jelas, otak sudah tetapkan tujuan saya, target saya minum. Ya, dan yang saya lihat hanya 2 hal yang relevan terhadap tujuan saya. Yang pertama, apa yang bisa membantu saya untuk minum? Alat bantu. Katakan bersama saya, alat bantu. Dan yang kedua, apa yang menghalangi saya untuk minum? Ya, halangan. Yang kedua, katakan bersama saya, halangan. Yang kita lihat relevan buat kita hanyalah batu sandungan atau batu loncatan yang relevan untuk tujuan kita. Ya, katakanlah saya haus, ya, dan saya mau minum dan air ini ada di sini. Saya jalan dari sini, ya, saya mau ke sana. Saya mau minum. Saya lihat mimbar ini. Kenapa saya lihat mimbar ini, saudara? Karena mimbar ini menghalangi saya. Saya harus puterin mimbar ini. Atau saya harus pindahin mimbar ini. Mimbar ini relevan buat saya karena dia menghalangi saya. Betul nggak saudara? Dan saya mau minum, saya melihat sedotan. Sedotan ini relevan bagi saya karena dia membantu saya untuk minum. Ya, tempat tisu ini, hand sanitizer, sound system, nggak relevan bagi saya. Saya buta terhadap hal-hal yang tidak penting. Saya hanya melihat 2 hal yang relevan untuk tujuan saya, apa yang membantu saya untuk minum, dan apa yang menghalangi saya untuk minum. Karena saudaraku, hidup ini kita butuh tujuan
hidup. Kenapa kita butuh tujuan hidup? Karena saya percaya bahwa tujuan hidup kita yang tertinggi adalah, tidak ada yang lebih tinggi dari tujuan hidup ini, dari satu hal ini, jadi seperti Yesus. Yang setuju katakan amin. Itu tujuan hidup yang tertinggi, cari kerajaan Allah, jadi seperti Yesus. Jadi seperti Yesus sama percaya dengan Tuhan Yesus itu sama. Percaya adalah saudara harus jadi seperti Tuhan Yesus. Dan bagaimana kita jadi seperti Tuhan Yesus, itu ada dalam doktrin penciptaan dan doktrin penebusan. Dalam doktrin penciptaan, pada mulanya Allah ciptakan langit dan bumi, lalu Tuhan berfirman. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kita lihat logos atau firman. Pada awal penciptaan, dia menciptakan order atau keteraturan dari chaos. Katakan bersama saya order. Katakan bersama saya chaos. Kita ciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, sebagaimana Tuhan ciptakan langit dan bumi ini. Dan kita diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Kita punya tugas sesuai dengan doktrin penciptaan dan penebusan untuk menciptakan keteraturan dari dan itu menciptakan bumi ini, tapi juga menebus alam semesta itu dengan creating atau menciptakan keteraturan order dari ketidakteraturan atau chaos. Dan saudara nggak bisa hidup dalam keteraturan, dalam order. Ya, kalau kita tidak ada tujuan. Itu kenapa Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ya, tahun 2022 ini minta, punya target dalam hidup ini. Karena kalau saudara punya target, ada tujuan, maka akan ada keteraturan dalam hidup saudara. Karena kalau saudara nggak punya target, semuanya penting bagi hidup kita. Dan kalau saudara penting semuanya, kau dalam chaos, kau dalam kekacauan, kau dalam ketidakteraturan. Nah, kita berkata, Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih, iman, dan ketertiban. Ketertiban adalah order. Dan kita sebagai gambaran rupa Allah, sebagaimana Tuhan ciptakan langit dan bumi ini, kita punya kuasa sebagai gambaran rupa Allah untuk menciptakan keteraturan, order dari ketidakteraturan atau chaos. Kita butuh tujuan hidup, karena tanpa order, tanpa tujuan hidup, saudaraku, kita nggak bisa hidup sesederhana itu. Bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, yang tadinya chaos, tidak berbentuk, kegelapan meliputi samudera raya, lalu Tuhan ciptakan order dari chaos, supaya sebagai habitat manusia untuk hidup. Saudara nggak bisa menjadikan chaos sebagai habitat kita. Kita nggak bisa tinggal dalam chaos. Kita harus tinggal di dalam order. Menjadi seperti Yesus artinya adalah kita identifikasi diri kita dengan kematian dan kebangkitan Yesus, agar, saudaraku, order keteraturan tersebut harus diperbaharui setiap saat. Karena kalau order itu tidak diperbaharui, order dan keteraturan bisa jahat. Dan saudara juga tidak mungkin bisa tinggal di chaos. Jadi selalu saya katakan, ya kita tinggal di batasan antara order dan chaos tersebut. Batasan tersebut namanya jalan. Katakan bersama saya jalan. Itu namanya apa? Jalan. Ada jalan yang sempit dan lurus. Dan jalan itu adalah Yesus, yang sudah katakan amin. Dia adalah jalan kebenaran dan itu ada jalan di tengah. Saudara harus jalan di situ. Saudara harus berada di situ. Itu sempit dan lurus. Karena luas, lebar, jalan untuk kebinasaan. Betul atau tidak? Jalan untuk kebinasaan luas, ya, ekstrim chaos, kebinasaan. Ekstrim order juga kebinasaan. Tapi ada jalan yang ada di tengah. Dan jalan yang sempit dan lurus itu adalah zona kerajaan Allah, di mana kita harus berada. Yang setuju katakan amin. Itu zona mujizat. Yang setuju katakan amin. Zona kuasa Tuhan berada. Zona di mana order itu diperbarui terus dengan kuasa dan kebangkitan Yesus. Kita lihat firman Tuhan, Ulangan 8 ayat 18. Pentingnya tujuan hidup. Ya, Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat pada Tuhan Allahmu
Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Katakan bersama saya, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saudara pilih mana? Saudara pilih kekayaan atau kekuatan untuk memperoleh kekayaan? Saudara pilih mana? Saudara maunya dikasih kekayaan atau dikasih kekuatan untuk memperoleh kekayaan? Tuhan tidak kasih kita kekayaan, puji Tuhan. Tapi Tuhan kasih apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Karena kalau saudara dikasihnya cuma kekayaan, kekayaan bisa habis, betul nggak? Kekayaan saudara bisa foya-foya kan. Kekayaan engkau bisa dicuri orang, bisa hilang. Tapi yang Tuhan kasih adalah power untuk ciptakan kekayaan, untuk memperoleh kekayaan. Ya, para ilmuwan menemukan, saudaraku, ya, bahwa orang yang punya tujuan hidup itu adalah orang-orang yang bahagia. Karena saudara nggak bisa bahagia tanpa tujuan hidup. Bahagia artinya saudara punya tujuan, punya target, dan semakin saudara dekat dengan target itu, semakin saudara akan punya emosi yang positif. Apapun emosi positif itu, kita sebut saja kebahagiaan. Emosi positif lebih dari kebahagiaan, harapan juga, inspirasi juga, antusias juga, ya, rasa cukup itu juga emosi yang positif. Kalau saudara punya target, semakin saudara dekat dengan target itu, tubuh akan mengeluarkan satu hormon yang disebut sebagai hormon bahagia, namanya dopamin. Katakan bersama saya, dopamin. Dopamin itu adalah ketika saudara punya target, punya tujuan, apapun itu, ya, mau penuhi target salesmu, target karir pekerjaanmu, atau anak-anak muda misalnya gebetanmu, semakin kau dekati, udah menjawab WhatsApp message-mu misalnya, kau senang. Dan tubuh mengeluarkan dopamin. Itu adalah hormon umur panjang. Itu hormon awet muda. Itu adalah hormon kesehatan. Saya berdoa setiap saudara sehat, umur panjang. Karena kita nggak bisa bahagia, saudara, kalau kita nggak punya target, nggak punya tujuan, dan kita lihat diri kita mendekati target itu, kita akan memiliki emosi yang positif. Dan emosi yang positif ini ada dua, tapi saya bahas nanti. Kita lihat ke slide berikutnya dulu. Kita lihat Ulangan 8:18, tapi bahasa Inggris. Karena tadi bahasa Indonesia mengatakan ya bahwa kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Katakan bersama saya, memperoleh. Dan saya kurang suka kata memperoleh, jujur. Ya, karena memperoleh kayak mendapatkan. Dalam bahasa Ibraninya la'asot. Dan la'asot dari kata asa itu artinya adalah menciptakan. Jadi saya lebih suka kata menciptakan daripada memperoleh. Karena kekuatan untuk menciptakan kekayaan. Ya, dan walaupun nggak ada salahnya juga, nggak jauh-jauh juga memperoleh, tapi saya lebih suka kata menciptakan. Nah, kita lihat bahasa Inggrisnya. Kita lihat New International Version berkata, ya, but remember the Lord your God, for it is He gives you the ability atau the power, kekuatan, the ability to produce wealth. Katakan bersama saya, produksi. Katakan bersama saya, produksi. Saudara bukan dikasih sama Tuhan kekayaan, tapi kuasa untuk memproduksi kekayaan. Seperti saya suka tanya sama pemudi-pemudi ini misalnya, ya, suka tanya sama pemudi-pemudi, kalau pilih calon suami yang ideal, pilih yang kaya atau yang pintar cari duit? Kalau harus pilih salah satu saja, idealnya sih dua-duanya kalau bisa. Tapi kalau hanya salah satu saja, engkau harus pilih. Pilih mana? Yang kaya atau pintar cari duit? Pilih yang kaya atau produktif? Ya, produktif. Ya, karena kekayaan bisa habis, kekayaan bisa difoya-foyakan, betul atau tidak? Ya, kekayaan juga bisa karena warisan, di anak orang kaya. Ya. Tapi pilih yang produktif, betul? Orang-orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang-orang yang produktif. Saya berdoa saudara dan saya sehat, produktif, umur panjang. Itu kenapa banyak orang stres saat pensiun. Betul atau tidak? Karena kalau saudara nggak bisa lakukan apapun lagi, saudara tidak produktif dan tidak bermakna lagi, buat orang lain hampa dan kosong. Dan
Emosi positif ini, saudaraku, hanya diberikan oleh tubuh ketika tubuh berterima kasih kepada kita karena kita punya tujuan dan kita bekerja untuk mencapai tujuan tersebut. Tubuh akan mengeluarkan dopamin, kita happy, kita senang, dan kita harus sibuk, kita harus produktif dalam hidup ini untuk menggapai tujuan tersebut. Tapi ada dua macam tujuan, kita lihat slide berikutnya, dua macam tujuan. Tujuan yang pertama adalah konsumtif, katakan bersama saya konsumtif. Tujuan yang kedua adalah insentif, katakan bersama saya insentif. Konsumtif adalah dan kita nggak bisa pungkiri kita butuh konsumsi, tentu saja setiap hari kita butuh makanan, minuman, kita butuh pakaian, itu adalah belanja yang konsumtif. Ya, dan ketika saudara mengkonsumsi sesuatu, saya haus, saya minum, sudah tidak haus lagi, selesai, betul? Selesai sampai di situ saja, selesai. Ya. Tapi dopamin yang dihasilkan oleh kesenangan karena konsumtif ini dosisnya kecil dan tidak nendang untuk saudara, tidak nendang. Tapi ilmuwan menemukan, ini penemuan yang luar biasa, yang memberkati kita, saya yakin, bahwa dopamin yang betul-betul sehat untuk saudara adalah ketika bukan saudara konsumtif, tapi insentif. Insentif itu adalah saudara mengejar hal-hal yang akan menghasilkan hal-hal yang lain. Saudara bukan mengejar hal-hal yang konsumtif, tapi mengejar biangnya. Karena kalau saudara dapatkan biangnya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kejar hal-hal yang akan membawakan hal-hal yang lain. Jangan kejar hal-hal yang fana, kejar hal-hal yang kekal. Karena kalau saudara kejar hal-hal yang kekal, hal-hal yang fana akan ditambahkan kepadamu. Dan itu kenapa dopamin itu dihasilkan lebih ketika saudara mengejar sesuatu, bukan dapatkan sesuatu, tapi mengejar sesuatu. Itu kenapa Alkitab katakan carilah kerajaan, cari. Saudara harus cari terus. Ini pencarian seumur hidup. Ini pengejaran seumur hidup. Ya, ada yang kata-kata indah atau kata-kata mutiara yang mengatakan ya success is not a destination but a journey. Itu bagus. Sukses itu perjalanan, bukan destinasi. Ya. Jadi jangan merasa kita sudah mendarat, kita sudah oke, kita sudah merasa sukses. Karena sukses bukan destinasi, tapi adalah perjalanan. Betul atau tidak? Demikian juga kebahagiaan yang utama itu, saudaraku, bukan karena kita dapatkan sesuatu, tapi kita kejar sesuatu, dan sesuatu ini yang kita kejar ini akan menciptakan hal-hal yang lain. Karena kalau saya haus, saya minum, selesai. Saya lapar, saya makan, selesai. Ada orang kasih ikan sama saya, selesai. Saya makan. Tapi lebih baik dikasih kail daripada ikan, betul? Nah, kalau dikasih kail, saudara punya suplai ikan yang lebih stabil, yang lebih terjamin. Daripada engkau hanya bergantung dengan cari ikan atau dapatkan ikan, diberikan ikan karena amal dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih, saya minum hari ini, saya minum, saya tidak haus lagi, selesai. Tapi yang jadi masalah, saudara bukan hanya butuh minum hari ini, kita besok juga harus minum, betul? Besok harus minum, besoknya lagi juga harus minum, bulan depan juga harus minum, betul? Kita harus minum terus, menjaga makanan dengan demikian. Apa yang menjamin suplai minuman dan makanan stabil bagi saya selama saya hidup? Katakanlah umur kita 80-90 tahun, saya doa jemaat IBDS sehat umur panjang. Seumur hidup itu, apa yang membuat pasokan makanan dan minuman itu stabil? Kalau saudara mau begitu, saudara nggak bisa cari hanya makanan dan minuman. Saudara harus cari hal yang lebih mulia yang akan menjamin pasokan tersebut dalam hidup kita. Dan hal tersebut disebut oleh Tuhan Yesus adalah kerajaan Allah dan kebenaran. Saya percaya
Saudara berada dalam kerajaan Allah, saudara terbang tinggi bersama Tuhan ketika engkau memenuhi potensi dalam hidup saudara. Seperti Paulus katakan, hidup adalah Kristus, bagiku mati adalah keuntungan. Hidup adalah hidup adalah untuk penuhi potensi saudara. Kristus di dalam saudara harus terpancar, harus terrealisasi. Jangan hanya menjadi potensi, tapi teraktual dalam hidup saudara. Dan tidak ada tujuan hidup yang lebih mulia daripada satu hal ini, yaitu mengaktualkan Yesus yang ada di dalam kita. Saya sudah dengar batuknya, saya tutup sebentar lagi. Saudaraku yang terkasih, apapun tujuan hidupmu, 2022, saya sebagai hamba Tuhan di mimbar ini, saya backup dengan doa dan iman terjadi dalam hidup saudara. Kita belajar minggu lalu tentang doa Yabes. Yabes berdoa, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Banyak orang pasti akan menghakimi doa tersebut sebagai doa yang dangkal, tujuan yang dangkal, karena egois, karena materialis dan lain sebagainya. Tapi saya katakan jangan hakimi. Karena saudara butuh order, saudara butuh keteraturan. Dan untuk keteraturan itu saudara harus punya tujuan. Dan tujuan hidup itu apapun itu sedangkal-dangkalnya, itu lebih baik daripada tidak punya tujuan sama sekali. Dan kalau itu untuk kebaikan saudara, sedangkal-dangkalnya tujuan itu, kalau mulai dari manapun, itu mulia. Sebagaimana Yabes dikatakan oleh Tuhan, dia lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Karena doanya yang singkat itu, dan Tuhan kabulkan doanya, daerahnya diperluas, dan dia diberkati berlimpah-limpah, dilindungi dari segala kesakitan. Ya, jadi jangan hakimi target seseorang. Punya target tahun ini, ya misalnya anak-anak muda sekalipun. Kalau kau punya target misalnya, saya mau dapat pacar, saya dukung. Kak Aristo tidak akan menghakimi. Ya, itu tujuan yang dangkal. Tidak. Karena itu tujuan yang mulia. Karena itu adalah secara tidak sadar engkau mau penuhi perintah Tuhan untuk beranak cucu, penuhi bumi dan kuasai bumi ini. Dan teruskan kehidupan untuk generasi yang akan datang. Dan jangan pikir itu gampang. Ya, jangan pikir cari pacar zaman ini gampang. Karena kalau engkau tidak tertib hidupnya, kau tidak teratur hidupnya, kau tidak ciptakan order dari chaos, gak ada cewek yang mau sama engkau, betul kan? Kalau engkau tidak mapan misalnya, kalau engkau tidak tertib, tidak teratur, gak akan ada perempuan yang mau. Kalau kita punya tujuan, akan ada order, akan ada ketertiban. Dan terutama anak-anak muda, ya kalau engkau punya target, saya mau pacar yang baik tahun ini, ya harus tahu hal ini. Kita satu-satunya spesies di bumi ini yang perempuannya itu menseleksi laki-laki. Di dunia binatang tidak ada. Di dunia binatang nggak ada pacaran, betul saudara? Nggak ada lamaran di dunia binatang, betul? Dan di dunia binatang betina tidak menseleksi laki-laki. Itu hampir kayak pemaksaan. Karena di dunia binatang itu alpha male, jagoan, pejantan yang jagoan, alpha. Ya, dia akan dominasi satu daerah dan semua betina adalah milik dia. Ya, semua jantan berkelahi sama dia. Yang menang dapat ya akses reproduksi. Dan itu kenapa? Ditolak perempuan itu sakit sekali buat laki-laki. Karena penolakan perempuan itu seperti ditolak surga. Karena akses kepada generasi masa depan ada pada seleksi perempuan terhadap laki-laki. Kalau seorang laki-laki itu ditolak oleh perempuan, itu sama aja dengan mengatakan begini, bahwa genmu, DNA-mu itu tidak layak untuk diteruskan ke masa depan. Itu sakit nggak saudara? Itu seperti ditolak Tuhan, betul nggak saudara? Itu seperti ditolak surga. Ya, karena gen saya tidak bisa saya teruskan kalau saya ditolak perempuan. Itu kenapa Tuhan Yesus mengatakan, ya, bahwa satu laki-laki, satu perempuan, alias monogami. Satu laki-laki, satu perempuan. Karena fakta membuktikan, saudara, di masyarakat manapun yang satu laki-laki itu bisa beristri banyak. Ya. Orang-orang yang sosial ekonomi statusnya itu tinggi,
Kita nggak usah jaim-jaim, langsung saja kita ngomong ya, orang yang kaya. Orang yang kaya itu, yang elit, itu ngeborong perempuan. Dan banyak di bagian bawah piramida ekonomi, sosial, yang nggak kedapatan perempuan. Dan mereka pahit, karena mereka tidak kebagian. Dan orang yang ditolak perempuan, yang nggak kebagian, itu cenderung kriminal, cenderung kekerasan. Dan saya tidak ngomong ini sembarangan, ini berdasarkan statistik, ini berdasarkan sains, ilmu pengetahuan membackup apa yang saya katakan, dan ilmu pengetahuan itu netral. Betul atau tidak, saudara? Ilmu pengetahuan itu netral. Ya, slide terakhir. Ya, kalau saudara lihat, kayaknya tidak ada majalah yang lebih ilmiah dibanding The Economist. The Economist mengatakan ya, the link between polygamy and war. Ya, perang itu berhubungan dengan sistem di mana satu laki-laki bisa beristri banyak. Itu rawan konflik, rawan perang. Ya, dan ada satu majalah yang ilmiah lagi. Ya, ini apa itu judulnya? One Man, Many Wives, Big Problems. Subjudulnya itu adalah, itu penting, ya, gimana? Ya, dikatakan bahwa sistem di mana satu laki-laki bisa beristri banyak itu cenderung menghasilkan anak-anak muda yang cenderung kekerasan, betul? Ya, jadi orang laki-laki yang gak kebagian itu pahit, kriminal, cenderung kriminal, dan banyak berakhir di penjara. Kita sering dengar ungkapan, misalnya perawan tua itu galak, betul nggak? Tapi perjaka tua itu senggol bacok, saudaraku. Ya, itu jangan main-main. Mereka berani mati. Ya, karena kalau mereka ditolak perempuan itu seperti ditolak surga, itu seperti ditolak alam, itu seperti ditolak Tuhan. Karena kita nggak bisa teruskan DNA kita, gen kita ini di masa depan. Karena perempuan bilang kita nggak oke. Tapi kalau anak-anak muda menciptakan order dari chaos dan hidup jadi seperti Yesus, kau hidup di edge of chaos, kau ciptakan keteraturan, tertib, mapan dalam hidupmu. Perempuan kelepak-kelepak semua, betul nggak? Kau jadi top 10, kau jadi idaman. Kalau engkau hidup tertib, hidup teratur, hidup mapan, karena perempuan menseleksi laki-laki. Dan jangan bilang cewek matre, jangan. Karena perempuan mengandung anak kita 9 bulan dan mereka harus seleksi. Karena mereka berkorban, betul atau tidak, saudara? Karena mereka harus seleksi. Kalau mereka salah pilih, cilaka mereka. Sehingga mereka harus seleksi. Jadi jangan bilang cewek matre, lunya yang malas. Ya, lu yang harus mapan, lu yang harus tertib. Yang setuju katakan amin. Ya, ciptakan order dari chaos. Karena kalau engkau ada tujuan, ada target, akan ada ketertiban, akan ada keteraturan, akan ada kemapanan dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik. Mari kita percaya hari ini, apapun tujuan, target hidupmu, mintalah maka akan diberikan untuk. Carilah maka engkau akan mendapatkan. Kejar dan cari hal-hal yang kekal. Jangan cari hal-hal yang fana seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Yesus katakan. Tapi Bapamu tahu engkau memerlukan semuanya itu, Yesus katakan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua yang fana, yang konsumtif akan ditambahkan kepadamu. Saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan, kau beri yang kupinta, kasih yang sempurna. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggil
Angkat tanganmu, katakan, Kau beri yang ku pinta. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan, Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. lebih sungguh angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan, Kau beri yang ku pinta. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Bila musik mengiringi dengan lembut, kita semua dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah kau akan mendapatkan, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan. Karena kita butuh tujuan hidup. Yesus mengatakan bahwa makanan itu bukan makanan jasmani, bukan makanan yang konsumtif, bukan makanan yang fana, tapi ini adalah makanan yang insentif. Itu menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan padanya. Saudara juga punya tugas, punya pekerjaan. Kau harus penuhi potensi dalam hidupmu. Karena kalau engkau potensi itu terpenuhi, engkau berada dalam zona kerajaan Allah. Dan di zona itu, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kau tidak perlu khawatir akan hal yang lain. Kalau engkau aktualkan Kristus yang ada di dalam. Mari percaya, tahun ini, apapun targetmu, apa tujuan hidupmu, apa yang kau minta kepada Tuhan, Tuhan akan berikan. Dan jika itu imanmu, angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Dan setiap saudara yang angkat tangan hari ini, kita ambil waktu sebentar, saudara doa sama Tuhan. Doa, apa targetmu, apa yang harus engkau minta, apa yang harus kau cari, apa yang harus ketuk untuk tahun ini. Milikilah target, ciptakan order dari chaos, ciptakan keteraturan dari ketidakteraturan dalam hidupmu. Dan kau harus hidup seperti Yesus. Karena tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain. Selain jalan yang sempit dan lurus itu, tidak ada jalan yang lain. Karena order yang ekstrim akan menghancurkan kita, chaos akan menghancurkan kita. Order itu harus diperbaharui setiap saat, sehingga tidak jalan lain, kita harus seperti Yesus, percaya Yesus dan menjadi seperti Yesus. Dengan kuasa kematian dan kebangkitannya yang selalu mentransformasi, memperbaharui. Kau tidak bisa puas diri, kau tidak pernah bisa merasa sukses. Karena order tersebut harus diperbaharui. Karena kalau tidak, itu akan jahat. Akan jadi kaku. Dan akan memperbudakmu. Bukan melindungi. Tapi justru akan memperbudak seperti Mesir. Dan setiap saudara yang percaya hari ini, Tuhan dengar doamu. Katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Lagi angkat tanganmu di depan Tuhan. Sembah Tuhan. Katakan, Kau beri yang kupinta. Yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa yang kekal.
sebab Kau Bapa-Ku. Kau selalu ada Tuhan, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku. Bapa yang kekal. Mari berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami akan percaya firman-Mu yang ditabur, berakar, bertumbuh, berbuah lebat dalam hidup kami, menjadi rema dalam setiap langkah hidup kami. Berkati Tuhan, hamba-Mu terkasih Bapak Dr. Aristo Pariaji, bahwa kebenaran firman Tuhan memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Dimanapun ia berada melangkah bersama dengan keluarga besar Tuhan Yesus pagari dengan pasukan malaikat-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, sebentar umat Tuhan di tempat ini, sebelum kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus, kami memberikan persembahan kami yang kedua yang terbaik di hadapan-Mu. Berkati setiap tangan-tangan kami yang memberi Tuhan. Kami yakin percaya kami memberi kepada-Mu, kami tidak akan pernah kekurangan di dalam-Mu Tuhan. Apa yang kami kerjakan Tuhan Yesus pasti buat berhasil. Kami yakin percaya setiap persembahan jemaat Tuhan berikan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa. Kami mengucap syukur umat Tuhan yang telah diberkati, siap memberkati pekerjaan Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Mari silakan duduk kembali. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari bersama-sama jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, bersambut tubuh dan darah Tuhan. Tubuhmu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita satu di dalam doa. Bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan di atas kayu salib. Kau berikan hidup-Mu, nyawa-Mu ganti kami. Memang menghormati penderitaan yang Kau lalui dengan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti dan anggur adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan. Roti dan anggur adalah bukti semuanya sudah selesai atas kayu salib. Maka dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung. Di pengakuan iman kita katakan bersama dalam nama Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak akan menjamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka, kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus.
Sudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya, keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di sorga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku sehat, aku sembuh, pendengaran sempurna. Kami tolak tuli, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, setiap sistem dalam tubuhku, jaringan sempurna, setiap organ sempurna, pernafasan, paru-paru sempurna, antibodi, kekebalan tubuh sempurna. Kami tolak virus corona, kami tolak COVID-19, varian apapun atasku dan keluargaku dalam nama Yesus. Pencernaan, peredaran darah, syaraf sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan pada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana. Makan tidur diberkati, tidak kekurangan. Kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Aku percaya dengan tubuh darah Yesus, berkat kami. Lebih dari itu, kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi, lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit dan kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang percaya sepakat, yang diikat di bumi, diikat di surga. Yang dilepaskan di bumi, dilepaskan di surga. Mari kita sama-sama percaya sepakat, kita angkat minyak urapan kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kepala, atas dahi, atas bagian yang sakit. Dan percaya kuasa Tuhan, urapan Tuhan atasmu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini, kami bawa setiap pergumulan, keinginan, permohonan anak-anak-Mu. Kau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kita percaya hari ini doa kami besar kuasanya. Kalau Tuhan yang dengar, Tuhan yang jawab doa kami. Berdoa berkati gerejamu, berkati gembala dan ibu. Tuhan beri umur panjang, kesehatan hamba-hambamu di Tiberias melayani saat ini. Pagari, lindungi, jaga juga setiap jemaatmu terima di tempat ini. Serahkan Bro Glenn dan rekan worship leader dan juga serahkan tim singer, tim imam pemusik, Usher Collecting Glitters, diurapi Pak Ronald dan rekan-rekan kerja, berkati media, event, bahkan security kami.
berdoa ya Tuhan lewat pelayanan kami di Tiberias. Bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk Tuhan di akhir zaman. Untuk bangsa kami berdoa akan melewati badai Omikron ini ya Tuhan, yang tidak kurang suatu apapun. Kami berdoa akan melewati badai ini dengan cepat, akan pulih. Kami berdoa bahwa virus ini akan ditaklukkan. Kami berdoa Tuhan, sebagai umat manusia kami akan melewati semua ini penuh dengan kemenangan. Sebelum kami tutup ibadah ini, kami terima berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari Gembala Sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Dan biarlah hamba ucapkan ya Tuhan kata berkat ini atas umat-Mu hanya dalam nama Yesus. Berkenanlah ya Tuhan menaruh berkat ini atas setiap kami. Yevarech Adonai vayishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'chomecha, Yisa Adonai panav elecha, Yashem lecha Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Tuhan mengaruniakan kepadamu umur panjang dan kesehatan. Kau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Kau akan melihat cucumu. Tuhan memberkati engkau. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.